SUFES, Surabaya Uroginekologi Festival 2025, hadir kembali dengan tema Engage, Encourage, and Enhance Women's Quality of Life. SUFES akan dilaksanakan pada bulan September 2025. Bertempat di Hotel Santika Premier Gubeng, Surabaya. Dengan materi-materi seminar sebagai berikut: prolaps organ panggul, estetika ginekologi, infeksi luka perineum, hematoma vulva postpartum, kelainan kongenital genitalia wanita, disfungsi seksual wanita. Workshop repair ruptur perineum derajat 1-2, repair ruptur perineum derajat 3-4. Dan video session POPG, insisi hymen imperforata, insisi sinechia vagina, insisi kista Bartholin, repair ruptur perineum derajat 1-2, repair ruptur perineum derajat 3-4. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti Surabaya Uroginekologi Festival 2025. Persembahan dari Divisi Uroginekologi, Departemen Obstetri dan Ginekologi FK Unair. International. Symposio. Of adherent placenta. Focusing on placenta accreta spectrum and complex cesarean delivery. Coming soon, Surabaya 21st, 24th November, 2025. ISIAP, International Symposium of Adherent Placenta, 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara diskusi rutin mingguan, yakni tanya apa saja, persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK Unair, bekerja sama dengan Kopi dan ID Surabaya dan memberikan staf dari Rumah Sakit Dr. Sutomo dan juga Rumah Sakit Universitas Airlangga. Dan hari ini adalah bagian atau sesi dari kedokteran fetomaternal, yakni screening kelainan genital yang berkaitan dengan gemeli. Dan telah hadir di tengah-tengah kita, yang pertama nanti akan bertindak sebagai moderator, yakni Dr. Ernawati, spesialis obgyn, konsultan kedokteran fetomaternal, dan juga nanti akan ada dua narasumber yang ahli di bidangnya tentunya. Yang pertama dari kita semuanya yaitu Dr. Agus Sulistiono, spesialis obgyn, konsultan kedokteran fetomaternal, dan juga Dr. Bayu, spesialis obgyn. Dan seperti biasa nanti untuk mempersingkat waktu, nanti kami persilakan untuk memanfaatkan waktu yang singkat ini kurang lebih selama 1 jam untuk bisa bertanya langsung kepada kedua narasumber maupun moderator kita melalui fitur Q&A atau juga kolom chat, atau bisa raise hand supaya bisa diskusi langsung live dengan kedua narasumber dan moderator. Dan jangan lupa sekali lagi untuk selalu menyempatkan buka pelajaran sehat maksimal hari ini pukul 12 malam untuk mendapatkan
SKP Kemenkes. Sebelumnya mohon maaf karena Ketua Departemen izin, yaitu Dr. Gerhamana sedang berhalangan, sehingga mungkin untuk memaksimalkan waktu yang ada, kita bisa langsung berdiskusi selama 1 jam ke depan mengenai topik yang ada. Kepada Dr. Enawati, selaku moderator, kami persilakan. Monggo, Dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Dr. Seno. Yang terhormat guru-guru saya, Dr. Agus Sulistiono, kemudian ada juga staf yang lain, Dr. Bayu, dan juga semua peserta setia tanya apa saja setiap Rabu. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada hari ini untuk bisa berdiskusi bersama tentang kasus-kasus menarik. Jadi topiknya kali ini adalah tentang kehamilan multiple, terutama kehamilan gemeli. Nah, apa saja screening yang kita lakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya kelainan bawaan? Nanti dua narasumber kita yang expert di bidangnya, ada Dr. Agus Sulistiono dan ada Dr. Bayu, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para audiens semuanya. Tentu ini sangat menarik karena kalau ketemu gemeli, biasanya datangnya misalkan sudah trimester 3, tentu lebih sulit lagi untuk melihat karena posisinya sudah sulit, kemudian udah besar gitu. Nah, mungkin nanti kita bisa melihat screening apa saja yang dilakukan mulai dari misalkan nanti mungkin trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 untuk kita bisa mendeteksi risiko apa saja yang mungkin muncul pada pasien-pasien dengan gemeli. Untuk itu, mungkin dari narasumber Dr. Agus atau Dr. Bayu yang akan presentasi atau dua-duanya. Baik, Dokter Erna. Jadi mungkin karena saya dan Dokter Bayu ilmunya masih sangat-sangat fresh semua ya. Jadi ya saya lebih dahulu ya. Jadi saya yang mendahului, nanti untuk yang kekinian nanti bagiannya Dokter Bayu ya. Baik, mohon izin saya akan share screen nggih. Ya. Jadi mungkin ada beberapa slide yang saya sampaikan mengenai gemeli. Sudah muncul tuh slide-nya? Ya. Muncul tapi belum slide share. Ya, jadi gemeli mengenai apa screen yang akan kita kerjakan, ya baik, ini jadi gemeli yang ini ya, kita lihat gemeli bisa terjadi pada semuanya, mulai dari yang paling ringan sampai yang ini juga termasuk yang paling berat, di mana pada janin ada disepalus, kemudian ada yang badannya 2, kepalanya 1 ya, jadi berkebalikan ini ya. Jadi ini bisa kita lihat. Kita lihat bahwa pada kehamilan multiple makin hari, makin tahun, makin tinggi jumlahnya. Dengan persentase juga makin tinggi. Dan ini yang kita lihat dari usianya, makin tua usianya, makin lama kita makin banyak. Karena kita tahu ya, mulai tahun 2009 makin tinggi ya, makin ke arah sini. Dari tahun 1980 kan masih ya tidak terlalu meningkat dengan tajam. Tapi begitu mulai ada alat reproduksi berbantu, gemeli mulai meningkat dengan drastis. Jadi ini yang mestinya kita juga harus waspada dengan keadaan demikian. Mengenai gemeli yang ideal, kita nanti yang paling penting adalah bagaimana kita men-screen tadi ya, melihat di mana gemeli itu terjadi, kemudian apa-apa saja yang kira-kira berisiko pada gemeli. Kalau secara keseluruhan dari gemeli itu ada yang monosigut atau maternal atau fraternal, yaitu disigut. Dan untungnya yang disigut itu lebih banyak daripada yang monosigut. Ini kita lihat 70%, yang monosigut 30%. Ya syukurlah 1:2 ya paling tidak ya. Jadi kebanyakan yang kalau disigut, insya Allah kelainan-kelainan janin hampir sama dengan yang normal. Kemudian komplikasi-komplikasi hampir sama dengan yang normal ya. Tetapi monosigut nanti kita lihat dari yang 30%-nya ini. Nah, dari yang monosigut dan disigut ada beberapa perbedaan-perbedaan ini ya. Kalau ini rasanya kita sudah tidak ada masalah ya. Kelamin kalau ini ya jelas sama, ini mungkin berbeda ya. Yang disigut itu ternyata yang 2
perempuan semua atau laki perempuan itu ternyata kejadiannya sama, yaitu 50% 50% ya. Jadi ini separuhnya sini, separuhnya gitu ya. Chorinosity jelas ya, kemudian yang lain ya. Nah ini yang nanti kita harus waspada di sini ya. Pada yang monozigot dari 30% tadi ya, 30% itu ternyata yang dichorion itu hanya 10%. Lebih banyak yang monochorion. Dichorion itu hampir sama dengan dizigot. Jadi dichorion itu artinya bahwa ada 2 chorion, 2 amnion. Jadi ini komplikasinya minimal. Komplikasinya minimal. Ya, paling IUGR yang paling sering ya. Seperti hanya di zigot ya. Tetapi yang monozigot yang 20% ini, jadi artinya 30%, 20%, jadi 6% dari semua twin ini ya. Jadi artinya di sini ada kemungkinan bisa terjadi ini tadi ya, TTTS, twin transfusion syndrome, bisa terjadi TRAP ya, akardiak dan yang lain-lain ya. Jadi ini ya. Nanti di sini dari yang monozigot kita harus membedakan apakah kehamilannya dizigot atau monozigot. Apakah monochorion atau dichorion atau monochorion. Ini penting sekali. Nah ini melihatnya pada trimester awal yang paling jelas. Kalau sudah disebutkan Dr. Erna tadi bahwa sudah lanjut, ya sudah, itu berarti sudah lewat. Jadi gitu ya. Susah untuk membedakan kalau sudah trimester kedua ke atas ya. Kalau trimester pertama, insya Allah membedakan monochorion dan dichorion sangat mudah. Dan ini membedakan prognosisnya. Jadi tolong ya, nanti di sini kita yang harus waspada. Begitu monochorion, nanti kita lihat nanti monochorionnya nanti apakah dia itu monochorion dengan diamnion atau amnionnya jadi satu. Kalau yang diamnion ya mungkin TTS dan seterusnya. Kalau yang monochorion dan monoamnion ini mungkin bisa terjadi yang tadi ya, bahwa conjoin bisa terjadi di sana ya. Atau akardiak dan yang lain-lain bisa terjadi pada monochorion monoamnion. Jadi monochorion monoamnion itu yang paling banyak terjadi komplikasi ya. Yang kedua monochorion diamnion, itu yang kedua ya. Gitu. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini adalah kejadiannya. Ini kalau ini ovulasi kemudian terjadi fertilisasi di mana masih satu sel ya, ini kan baru masuk. Setelah itu menggabung jadi 2 sel, membelah ya. Setelah menggabung, membelah jadi 2 sel pada hari kedua. Kemudian hari ketiga jadi morula 16 sel hari ketiga. Nah di sini kalau sudah membelah di sini maka akan terjadi diamnion, dichorion. Tetapi kalau setelah hari keempat dan seterusnya sampai hari ke-6, tapi nanti ada yang sampai hari ke-8 ya. Jadi di sini bisa terjadi diamnion, tetapi chorionnya satu, monochorion. Kalau setelah hari ke-6 atau setelah hari ke-8, mono-mono. Kemudian setelah hari ke-10 atau hari ke-12, itu akan terjadi conjoin. Jadi conjoin terjadi kalau kehamilannya membelah pada setelah hari ke-10 atau hari ke-12. Jadi ini ada beberapa ya. Jadi kalau saya, ini gampang ngingetnya kalau di itu kalau 3 hari pertama, di mono, 3 hari kedua, 3 hari ketiga itu mono-mono, lebih dari itu conjoin. Tapi ada juga yang menyebut 4 hari 4 hari. 4 hari pertama di, 4 hari kedua mono di, 4 hari ketiga mono-mono, setelah 4 hari ketiga baru bisa terjadi conjoin ya. Dan untungnya yang mono-mono itu hanya 1%, jarang sekali. Tapi yang paling banyak adalah monochorionik diamnion. Jadi ini yang nanti banyak terjadi twin-twin dan seterusnya yang ya alhamdulillah kita sudah diberi alat untuk laser untuk twin-twin transfusion syndrome yang sudah beberapa kali dikerjakan oleh Dr. Manggala dan teman-teman yang ada di Dr. Sutomo. Jadi monggo, untuk itu kita harus men-screening pasien ya. Jadi ini. Jadi tadi 1 sel telur kemudian dibuahi, 1 sel kemudian jadi 2 sel. Ini sampai dengan hari ketiga atau hari keempat, kalau dia itu mecahnya sebelum hari keempat tadi, maka akan jadi 2 sel yang terpisah. 2 sel yang terpisah akibatnya plasentanya 2, bayinya 2, ketubannya 2, sehingga akhirnya chorionnya 2. Nah, jadi ini demikian. Ini komplikasi minimal. Kemudian kalau misalkan setelah hari ketiga atau hari keempat tadi akan jadi chorionnya 1 karena ini ya jadi kantongnya 1 tetapi di dalamnya pecah jadi 2. Nah kalau pecah jadi 2 gini maka ini dan ini terpisah. Jadi nanti chorionnya 1, amnionnya sini dan amnionnya sini jadi sendiri-sendiri ya. Nah kalau di sini nanti yolk-sac-nya juga 2, ini yolk-sac, ini yolk-sac. Ini janinnya. Di sini yolk-sac ya jadi juga 2.
Ini. Tetapi kalau setelah hari ke-8 atau hari ya, itu nanti akan jadi monochorion, monoamnion. Jadi ini dia itu membelahnya dengan gestasionalisasi baik, kemudian dari dia baru membelah saat dia itu sudah mulai muncul apa namanya? Basal yang di sini ya. Jadi basal yang di sini ini yang jadian. Nah, ini akan pecah di sini sehingga akhirnya nanti ini amnionnya satu, biru itu amnion ya. Chorionnya satu, amnionnya satu lah ini ya. Akhirnya dia jadi mono-mono yang bisa terjadi entangling. Kalau dia itu lebih hari ke-12 ini dan ini menyatu ya, jadi siam. Ya, ini yang harus kita bedakan nanti pada trimester awal ini adalah ini ketuban ya, ini ketuban. Ini ada A itu adalah selaput amnion, yang C itu selaput chorion. Jadi ada selaput chorion, ada selaput amnion. Jadi ini ada selaput amnion, chorion, chorion, amnion ya. Itu ya. Jadi ini kalau dari histonya ini amnion, ini chorion 1, chorion 2. Jadi ini ya, jadi terpisah demikian. Kalau yang mono chorion dan placenta mono diamnion, ini amnionnya 2, ini amnionnya 1, amnionnya 2 ya. Tetapi chorionnya 1. Ya, jadi seperti ini tadi ya. Chorionnya 1, tetapi chorionnya 1 tapi amnionnya 2 yang biru ini ya. Jadi ini kita bisa membedakan dengan mudah dengan USG pada trimester awal. Ini kita lihat ya. Bagaimana yang monochorion? Kalau kita sejak awal sudah ketemu 2 kantong ya. Ini ya sudah berarti dia nanti akan jadi dichorion. Jadi kalau sejak awal sudah ada 2 kantong, 2 yolk sac ya. Kemudian kalau dia itu lebih lanjut umur kehamilannya, maka di sini ada lambda sign ini ya. Jadi lambda sign dengan selaputnya yang tebal. Kemudian makin dewasa nanti lambda sign-nya juga masih tetap ada, tetapi selaputnya makin tipis. Nah ini kalau sudah trimester 2 lebih, seringkali lambda sign-nya itu susah dilihat karena sudah tertekan oleh selaput ketubannya. Jadi ini kalau demikian, ini adalah dikoren-dikoren. Kalau demikian, prognosis bayinya bisa kita sebut bahwa prognosis baik. Nah, kalau yang kedua, ini kantongnya 1. Kemudian ini kita lihat ada selaputnya. Yang kedua ada selaputnya. Jadi selaputnya tipis ya kita lihat ya. 2 selaput ini. Ini amnion 1, ini amnion 2, bayi 1, bayi 2. Ini bayinya gandol di sini ya. Jadi ini ada 2. Ya ini adalah monochorion di amnion. Jadi ini amnionnya 2, tidak ada chorion di sini sehingga di sini tipis. Tipis di sini nemplek karena chorionnya tidak naik. Kalau tadi kan chorion naik, ini chorion naik sehingga akan jadi lambda. Kalau ini adalah T sign karena T sign itu adalah ini garis seperti huruf T ya. Nah, kalau T sign maka ini adalah monochorion di amnion yang kemungkinan bisa terjadi TTTS dan yang lain-lain ya. Jadi ini kita harus waspada. Kalau ada demikian maka pada monitornya kita harus selalu memonitor minimum biometrinya. Kemudian selanjutnya ketubannya, selanjutnya kemudian vesikanya dan seterusnya ya. Nah, kalau tidak ada sama sekali selaputnya dan biasanya bayinya itu sangat gerakannya sangat saling menindih. Nah, ini kita lihat ya, ini selaput amnion saja, ini 1 amnion. Nah, ini pada saat awal ini ada yolk sac-nya hanya 1. Yolknya 1, kemudian dalam perjalanannya hari ke-6 atau hari ke-8 tadi dia pecah, akhirnya jadi 2, tapi ketubannya hanya 1. Nah, ini adalah monoamnion, monochorion. Ini yang banyak komplikasinya karena mudah sekali entangling. Jadi bayinya geludung-geludung itu sudah tali pusatnya saling menjirat, seringkali meninggal ya. Untungnya yang mono-mono itu kejadiannya yang paling rendah. Ini outcome-nya ya, kita lihat di chorion, monochorion di amnion, monochorion, monoamnion. Ya, kita lihat ya. Pada keguguran yaitu keguguran pada dichorion hanya 2,3, mono dichorion 7,7, tetapi yang mono-mono 21%. Jadi sangat besar, 10 kali lebih banyak. Kalau kematian setelah 24 minggu, kita lihat ini hanya 1%, ini 2,5%, ini 9%. Jadi sangat, kalau MCMA sangat buruk ya. Kejadian preterm pada MCMA hampir semuanya ya 100% ya. MCDA 88%, kalau dichorion 48%, jadi separuhnya. Kalau yang di bawah 32 minggu, ini demikian juga ya. Jadi small for age untuk IGR hampir sama semua. Ya,
Jadi ini yang harus kita lihat pada trimester 1 untuk dating dan untuk melihat korionisitas ya trimester 1 ya. Jadi ini bisa tampak sebelum trimester kedua ya. Jadi artinya trimester 1 tampak korionisitasnya. Minta tolong ya. Jadi kita semua mewaspadai korionisitas karena berhubungan dengan prognosis dan kelainannya. NT dan seterusnya monggo silahkan nanti di belakang. Cervical line nanti kalau sudah agak besar ya. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf 10 menit ternyata ya. Saya pikir hanya 5 menit. Oke. Terima kasih Dr. Ena. Moga-moga apa yang kita diskusikan nanti membawa kebaikan pada kita semua dan monggo nanti kami siap untuk kita berdiskusi ya. Monggo silakan. Kami kembalikan pada Dr. Ena. Ya, terima kasih Dokter Agus penjelasannya. Ini membuka kembali kita bahwa bagaimana embriologinya pasien gemeli, sehingga kita bisa memprediksi kemungkinan resiko apa yang muncul jika kita menemukan pasien-pasien dengan itu. Dengan dijelaskan Dokter Sul tadi, kita bisa lihat kalau ternyata mono itu akan terjadi seperti ini karena mekanisme terjadinya seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum kita akan berdiskusi, Dokter Bayu mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Erna, Waalaikumsalam. Dr. Sul. Mungkin saya sedikit menjelaskan tentang screeningnya ya. Kalau untuk embriologinya, ahlinya Dr. Sul sudah menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Ya, ini mungkin saya sedikit singgung untuk screening pada twins pregnancy ya. Jadi kalau misalnya nanti para sejawat di praktek mendapatkan gemeli itu, eh, kita juga harus tahu komplikasi yang dapat terjadi ya. Memang kalau di koreon, di amnion yang seperti Dr. Sul sebelumnya menjelaskan bahwa memang dia outcome-nya lebih bagus ya karena dia dari 2 zigot, walaupun dia ada yang 1 zigot monozigot, tapi dia apabila sudah pembelahan kurang dari 3 hari dia akan menjadi di koreon juga dan outcome lebih baik. Tapi yang menjadi masalah apabila satu koreon atau monokorion. Nah, monokorion ini bisa di amnion atau bisa monoamnion juga. Khususnya pada pasien-pasien dengan gemeli dengan dikorion itu memang idealnya kita harus mengevaluasi kantong kehamilan itu sejak trimester pertama ya. Jadi untuk menentukan korionositas di korion atau monoamnion, terus usia kehamilannya juga harus pas seperti itu ya, dan juga untuk screening juga. Nah, selanjutnya mungkin sekitar setiap 2 minggu kita harus evaluasi dari gerak perkembangan bayi, kejajaran bayi, ketuban, kemudian juga fetal dropper juga. Dan memang kalau di korion ini di literatur masih menyebutkan bahwa rekomendasi terminasi pada pasien dengan dikorion itu kira-kira usia kehamilan 37 minggu. Berbeda dengan monoamnion ya. Monokorion itu dia sedikit lebih maju usia kehamilan terminasinya, dan untuk screeningnya sendiri hampir sama dengan dikorion, tapi kita memang harus evaluasi selain dari fetal biometri, fetal Doppler, tapi kita juga melihat adanya komplikasi pada kedua bayi, terutama pada monokorion ini ya. Kemudian sama, jadi setelah 2 minggu apabila kita sudah melakukan screening anatomi dan evaluasi kedua bayi bagus, kita juga tetap harus evaluasi tiap 2 minggu. Jadi mulai dari 22 hingga 36 minggu. Khususnya pada kasus yang monokorion, monoamnion ini memang karena komplikasinya sering muncul seperti yang disebutkan karena bisa terjadi conjoint twin ataupun mungkin tali pusatnya dia seperti entanglement itu kita terminasinya sedikit lebih maju di 32 atau 34 minggu seperti itu. Nah, ini mungkin yang tadi disebutkan Dr. Agus Sulistiono juga tentang selaput yang di antara kedua bayi itu juga menentukan korionesitas dari bayi tersebut ya. Kalau dari literatur bisa menyebutkan bahwa apabila ada membran, intertwin membran itu dia lebih dari 1,5 mili di trimester pertama, itu kemungkinan besar bayinya dikorion. Dan juga mungkin kalau kita lihat secara sekilas mungkin terlihat seperti lambda sign ya. Kalau desain itu dia sedikit lebih tipis seperti itu.
Nah, spesial kondisi kita waktu awal hamil trimester pertama kita harus menilai CRL dan NT-nya juga ya. Jadi kita harus melihat evaluasi apabila ada perbedaan diskordansi dari 10, lebih dari 10% atau bahkan sampai 20%, itu kita curiganya kedua bayi ini nanti akan ada masalah seperti selective IGR, TTS maupun juga fetal abnormality. Mungkin cukup Dokter Ena, mungkin penjelasan singkat dari screening dari Gemeli. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Dokter Bayu. Jadi tadi Dokter Bayu memaparkan screening dari chorionicity, terutama kalau misalkan mono Orion, bagaimana screeningnya. Baik, saat ini ada 3 penanya, mungkin kita diskusikan satu persatu. Yang pertama dari Dokter Haria. Dokter Haria ini menanyakan, jadi mempunyai pasien hamil ketiga dengan riwayat hamil keduanya mengalami hidrop. Kemudian hamil ketiga ini gemeli, tapi tidak ada batas antara gestasional seksnya. Kesannya monoamnion dan saat kontrol sekitar 11-12 minggu. Nah, apa yang harus diwaspadai pada pasien dengan gemeli yang monoamnion dibandingkan diamnion? Dan kemudian bila ada kelainan janin, apakah pada kelainan monoamnion ini lebih tinggi dibanding diamnion? Rasanya ini sebenarnya sudah terjawab dari diskusinya dokter, presentasinya Dokter Agus Saldi ya, tapi monggo jika ingin ini Dok bisa diperjelas lagi untuk pertanyaan dari Dokter Arya. Monggo Dokter Agus. Terima kasih Dokter Haria. Jadi setuju sekali ya sama dengan Dokter Haria ya. Terima kasih atas masukannya ya untuk kita semua ya. Jadi intinya bahwa kalau kita ada gemeli itu kita harus paling tidak tahu bahwa ini ada ketuban, ada 2 kantong apa tidak. Kalau 2 kantong sebelumnya itu relatif aman. Kalau dari 1 kantong kemudian ternyata pada saat berikutnya kontrol ternyata jadi 2, itu yang sering jadi masalah. Jadi 1 kantong kemudian jadi 2 itu paling tidak itu adalah monochorion diamnion. Di mana kita tahu bahwa pada yang tadi ya, bahwa dari kembar yang monosigut yang hanya separuhnya daripada yang disigut, yang kembar identik itu, yang monochorion diamnion itu lebih banyak daripada yang diamnion ya. Nah, setelah kita tahu bahwa itu ada mono dan dia, kita harus waspada berikutnya. Dan kalau ternyata tidak ada selaputnya seperti yang pasien Dokter Haria, ini ada mono-mono lah. Kalau mono-mono, kewaspadaan yang paling penting adalah 1. Kita lihat dulu, bayinya itu kira-kira begitu satu bergerak, satunya bergerak apa enggak. Kalau satunya bergerak, satunya selalu ikut bergerak, kita harus waspada mungkin ini ada kembar yang siam. Ya, jadi salah satu kembar siam itu yang kita bisa lihat itu kalau satu gerak, satunya gerak. Jadi selalu mengikuti terus. Lah itu adalah mungkin ada yang menyatu, ada yang conjoin. Ya, kalau ternyata dua-duanya lepas begini, ya kita harus pada bahwa kemungkinan nanti ini terjadi entangling antar tali pusat, yaitu yang banyak terjadi yang menyebabkan kematian paling tinggi pada di antara dari gemeli yang lain. Jadi untuk prognosis maupun untuk kelainan-kelainannya lebih banyak yang terjadi pada yang monosigot monochorion, monosigot yang mono ini Dokter Haria. Jadi saya setuju nggih. Jadi tolong nanti kalau ada pasien ini di KIE dulu bahwa pada pasien ini kemungkinan bisa terjadi kematian abortus lebih banyak dibandingkan yang lain. Kemudian yang kedua untuk prematur lebih banyak karena hampir tidak pernah bisa lahir di atas 37 minggu. Biasanya sudah ada komplikasi sebelumnya. Nggih, jadi barangkali demikian Dokter Ena. Nggih, demikian Dokter Haria nggih. Insyaallah. Ya, matur nuwun Dokter Agus. Mungkin ada pertanyaan tambahan yang relate ya dari pertanyaan itu. Melanjutkan, Dokter Cucu menanyakan, kapan kita tahu ada entanglement cord pada monotwin? Jadi kira-kira tadi kan kalau yang pertama tadi kan risiko yang harus kita lihat apakah dia conjoin atau tidak. Kalau dia tidak conjoin, kemudian berikutnya kan risiko terjadi entanglement. Nah, kira-kira kapan kita tahu ada entanglement cord pada bayi-bayinya itu? Monggo dong.
Jadi baik, tadi ya ternyata dua janin yang sendiri-sendiri. Yang paling sering terjadi kematian atau komplikasi adalah terjadi entangle. Nah, entanglingnya itu melihatnya yang paling mudah dengan USG dengan Doppler. Karena kalau pada awal kehamilan, kadang-kadang kita susah untuk melihat tali pusat. Chordnya itu kadang-kadang susah. Tetapi kalau kita dengan Doppler, nanti insya Allah akan tampak. Jadi begitu entangling, pasti nanti tali pusatnya akan saling seperti layangan itu saling melingkar, menggubit gitu ya. Nah kalau sudah menggubit itu ya kemungkinan ya kita tidak bisa apa-apa ya, kita cuma hanya memonitor. Semoga yang tali pusat yang saling memilin ini, moga-moga tidak saling makin memilin atau menjadi simpul yang mati. Kalau jadi memilin atau simpul mati ya kemungkinan besar bayinya akan terjadi komplikasi. Jadi barangkali demikian ya. Jadi ideal dengan Doppler, dengan Doppler. Ya. Iya, mungkin bisa dijelaskan Dokter Sul, Dopplernya itu yang seperti apa? Mungkin di bagian apa kalau misalkan kita melihat, karena kan kadang Doppler itu walaupun kita Doppler artinya tali pusat itu kan akan sulit untuk dilihat apakah ini hanya lewat apakah ini memang betul itu dia bulat di di bayinya atau tidak gitu. Ya, jadi baik. Jadi kalau ya tali pusat jelas dari udel ya, ini badannya, ini udelnya misalkan dua, satunya ini ya. Nah, kalau di sini dengan yang satunya itu tidak saling singgungan demikian, maka aman. Karena kan tali pusat rata-rata saling bergerak-gerak terus. Nah, kalau di sini sampai dia itu saling mengikat atau saling melekat, nah dia melekat itu artinya kalau satunya gerak, satunya ikut gerak. Satu gerak ikut gerak. Nah, kalau dia tidak melekat, satu gerak, satunya mungkin tidak bergerak. Tapi kalau satu bergerak, tali pusat satunya ikut ketarik, satunya ikut. Nah, itu berarti kemungkinan besar itu adalah entangle. Nah, entangle-nya maka kita pakai Doppler pada daerah tersebut. Jadi pada tali pusat, dua tali pusat itu dilihat yang menyatu di mana. Nah, itu menyatu, begitu menyatu. Setelah itu kita sudah yakin bahwa itu menyatu, nanti tinggal kita monitor yang paling ideal ya dengan cara dengan Doppler. Selama Dopplernya alirannya bagus, berarti dia tidak sampai saling mencekik, tidak saling mengecilkan dari pembuluh darahnya. Tapi kalau sudah mulai aliran darahnya satu tidak normal, lah itu berarti sudah tidak baik ya. Tetapi kalau di bawah 24 minggu ya susah ya kita ya. Tapi kalau dia sudah 28 atau 30 minggu itu ya mungkin kita bisa melakukan sesuatu ya. Barangkali demikian Dokter Erna. Yang cara yang mudah itu. Ya, mungkin Dokter Bayu mau menambahkan, Dokter Bayu. Penjelasannya Dokter sudah cukup lengkap, sangat lengkap sekali sebenarnya. Baik, kalau gitu pertanyaan berikutnya dari Dokter Cucu, ini berapa persen diskrepensi berat janin A dan B yang dicurigai TTTS, dan apakah ada tanda Doppler color untuk melihat TTTS itu atau harus fetoskopi? Nah, rasanya kalau klinis kita melihat dari TTTS ya, baru untuk memutus mungkin kita lakukan. Mungkin Dokter Bayu dulu yang untuk yang pertanyaannya Dokter Cucu, monggo. Iya, terima kasih Dokter. Nah, untuk TTTS, TAPS, TRAPS itu mungkin kelainannya ada di anastomosis dari pembuluh darah, di vesselsnya ya. Arteri to arteri to vein, atau arteri vena to vena. Jadi yang berubah adalah hemodinamik bayinya. Jadi karakteristik nanti klinis bayinya seperti apa? Seperti oligohidramnion atau mungkin Dopplernya berubah. Nah, khusus TTS ini dia hubungannya dengan aliran darah antara kedua bayi. Berbeda dengan selektif IUGR. Selektif IUGR itu karena dia unequal dari placental sharing. Jadi placentalnya yang besar dia dapat 3/4, yang kecil dapat 1/4. Nah itu dia bisa diskrepansi berat badannya dia akan berlebih. Memang. Nah kalau selektif IUGR dikatakan bahwa kalau ada salah satu yang 3% itu termasuk selektif IUGR. Tapi kalau TTTS kita kadang-kadang berat bayinya masih sama. Tetapi yang paling signifikan adalah perbedaan dari ketubannya. Yang satu oligohidramnion, yang satu polihidramnion. Yang banyak bingung adalah apabila yang satu oligohidramnion, yang satu normal. Nah, itu biasanya bukan TTS, itu lebih cenderung ke selektif IUGR.
Tapi kalau ada TTTS itu biasanya ada anastomosis dari pembuluh darah yang menyebabkan dia menjadi polydramnion dan yang satu menjadi oligohydramnion. Apabila lebih berat, Quintero 3, 4, atau 5, dia bisa menyebabkan satu hidrops, yang satu malah anhidramnion atau bladdernya malah tidak tervisualisasi seperti itu. Jadi untuk melihat mendiagnosis TTTS sendiri sebenarnya tidak memerlukan harus fluoroskopi. Fluoroskopi digunakan untuk treatmentnya dari TTS tadi. Mungkin Dokter Agusul bisa menambahkan. Oke, Monggo, Dok. baik. Tapi rasanya sudah lengkap ya Dokter Bayu ya. Jadi yang penting kalau kita melihat demikian diskrepansi ya. Jadi diskrepansi apakah selalu ada? Belum tentu ada, betul ya. Tapi rata-rata ya mestinya sudah ada. Kalau lu sudah lebih dari 4 minggu berarti itu kita sudah terlambat. Ya, Bapak, itu sudah diskrepansi yang jelas. Ya. Kalau kita lihat pada janin gemeli, yang pertama harus kita lihat adalah bagaimana ketubannya. Yang setelah tadi ya biometri, kemudian ketubannya. Kalau ketubannya selama sama-sama baiknya, insya Allah aman. Kalau ketubannya sudah berbeda, maka kita harus waspada. Kita lihat bagaimana vesikanya. Kalau satunya vesikanya minimal, satunya vesikanya terisi, nah berarti kemungkinan yang satu yang minimal itu aliran darahnya agak berkurang sehingga ketubannya berkurang yang nanti akan berdampak pada biometrinya berkurang. Sedangkan yang satunya kemungkinan bayinya itu mendapatkan lebih banyak sehingga akhirnya ketubannya lebih banyak atau berlebih, kemudian vesikanya juga lebih banyak, kemudian badannya juga lebih banyak sehingga akhirnya nanti dia bisa jadi hidrop pada yang bayi yang besar ya. Jadi itu kemudian kalau setelah itu baru kita deteksi adanya mengenai Dopplernya. Ya, jadi yang pertama ketuban, pertama biometri, ketuban, kemudian vesikanya, kemudian Dopplernya. Jadi kalau itu sudah mulai ada kelainan, TTS yang mana nanti bisa dilihat lebih lanjut ya. Nanti pada pembuluh darah mana? Biasanya pembuluh darah yang di dekat selaput ketuban yang nanti akan dilihat. Nanti di sana nanti ada ekuator dan yang lain-lain. Nanti itu yang akan kalau memang betul-betul TTS maka itu yang harus dilakukan laser ya. Yang biasanya dilakukan laser adalah di sana. Barangkali demikian Dokter Erna nggih. Terima kasih Dokter Cucu. Jadi Dokter Cucu ini ahli USG beliau. Iya, terima kasih. Nggih, matur nuwun Dokter Sul dan Dokter Bayu. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Dokter Indi. Nah, bagaimana cara yang sangat dini untuk mendeteksi adanya gemeli dan intervensi supaya tidak terjadi mono-mono? Nah, kalau untuk mendeteksi secara dini tadi sudah dipaparkan ya, sedini mungkin tergantung pembelahnya pada saat awal kita USG, mungkin sekitar 5 minggu seharusnya kita sudah melihat ya. Nah, tapi bagaimana mengintervensi supaya tidak terjadi mono-mono ini, Dok? Mungkin ada penjelasan preventionnya gimana? Monggo, Dokter Sul atau Dokter Bayu. Monggo. Mungkin Dokter Bayu ada ide? Kalau untuk mendeteksi sendiri memang idealnya sejak usia trimester pertama gitu Dokter. Jadi kita melihat adanya 2 gestational sac atau 2 fetal pool. Itu kita bisa menentukan gemeli ini memerlukan tindakan atau enggak ya. Tetapi sebenarnya untuk supaya tidak jadi mono-mono ini sebetulnya embrio itu berkembang secara alami ya. Jadi kita belum tahu pembelahan sel itu terjadi waktu kapan. Jadi apabila dia terjadi masalah di pada saat hari ke-13, dia cenderung bisa menyebabkan conjoined seperti itu. Jadi memang ini secara alami sebenarnya, tapi yang penting di sini adalah diagnosis dini dari gemeli, Dokter Indi. Oke ya, betul ya. Jadi saya kok setuju demikian ya. Jadi kalau kejadian gemeli itu juga susah untuk mendeteksi ya kejadiannya kenapa kok tahu-tahu dari pada satu sel yang itu kemudian membelah. Ya, akhirnya menjadi kembar yang monosigot itu sampai sekarang masih belum masih jadi masalah kepada kita semua ya. Mungkin apakah dengan gizi, kalau diomongkan gizi kok ya antara orang yang gizinya kurang baik dan ibu yang gizinya sangat bagus kok juga
frekuensi monosigot twinsnya kok ya lebih kurang sama. Jadi itu tidak tahu kenapa demikian, dokter. Mohon maaf. Jadi itu adalah pertanyaan yang betul-betul susah untuk kita jawab sampai saat ini ya. Kecuali kalau kita tahu penyebab gemeli monosigot, itu baru kita bisa melakukan tindakan. Tapi selama monosigot sampai sekarang masih belum tahu penyebabnya apa, yaitu yang susah ya. Mestinya ada ya, mestinya karena gemeli itu kan sesuatu yang tidak normal. Normalnya hanya satu, tapi tahu-tahu kok membelah. Nah, mesti ada insult, tidak tahu dari mana itu kok tahu-tahu ada insult di sana. Setelah insult itu kena, kemudian mungkin terjadi pembelahan. Nah, itu yang kita tidak tahu, yang di mananya itu. Nggih. Nggih, barangkali demikian, dokter. Jadi mohon maaf. Saya sampai sekarang insultnya yang menyebabkan dari satu itu kemudian jadi pecah itu gimana itu tidak tahu ya. Kalau yang disikut kan jelas dua ya. Kalau monosikut kan dari satu kok tahu-tahu pecah jadi dua, lah itu mesti ada sesuatu yang menyebabkan. Nah itu yang sampai saat ini kok susah ya. Dari makanan, dari gizi nutrisi atau dari yang tidak tahu, ataukah mungkin dari alam, ataukah mungkin ada dari sesuatu yang lain ya. Oke, matur nuwun. Jadi ini masih ide yang sangat baik untuk kita tahu kenapa terjadi kembar monosigot itu ya. Penting sekali, dokter. Oke, terima kasih idenya, dokter Indi. Ini penting ya untuk kita semua ya. Terima kasih, dokter Agus. Nah, apa namanya, memang sulit ya. Yang penting kita mendeteksi dulu. Nah, supaya tidak terjadi bagaimana ini yang masih menjadi rahasia. Rahasianya apa namanya? Ini mungkin ada faktor genetik juga ya, Dok. Jadi kalau ada orang yang punya genetik gemeli, dia bisa jadi dia juga terjadi gemeli. Tapi apakah preventionnya atau bagaimana supaya dia membelahnya itu ya kita saat ini belum ada teknologi untuk bisa memprediksi dan kemudian melakukan intervensi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Irwin, itu bertanya untuk jadwal ANC dan USG evaluasi tiap jenis gemeli sama atau ada perbedaan. Jadi ANC-nya bagaimana? Apakah sama dengan ANC standar pada pasien yang single atau berbeda? Dan juga mungkin Dokter Cucu menanyakan, mungkin Dokter Agus atau Dokter Bayu punya contoh gambar USG Doppler yang entangment tadi. Itu mungkin ada, mungkin nanti bisa ditunjukkan ya. Nah, mungkin yang pertanyaan tadi ANC dan USG evaluasi, Dokter Bayu atau Dokter Agus dulu yang menjawab. Terima kasih, Dokter. Nah, mungkin saya menjawab pertama kali ya. Untuk jadwal lancinya sendiri memang disarankan pada trimester pertama dulu ya. Jadi kita tentukan gemeli atau twin pregnancy ini dia dikorion atau monokorion dulu. Jadi kalau dia dikorion, mungkin jadwal ANC-nya sedikit lebih 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 sesuai dengan ya kehamilan biasa ya. Tapi idealnya adalah apabila ada twin pregnancy itu idealnya setiap 2 minggu. Jadi apabila sudah masuk ke trimester ketiga itu evaluasi tiap 2 minggu. Untuk apa saja? Selain untuk mengevaluasi berat badan, kita juga harus evaluasi ketuban dan Doppler biasanya. Jadi kita menentukan sejak dini adakah resiko komplikasi dari kehamilan kembar seperti TTTS, selective IUGR, kemudian TAPS atau mungkin TRAP seperti itu. Jadi dari USG biometri kemudian BPP kalau bisa atau BC physical profile termasuk dengan ketuban, kemudian dengan Doppler itu sudah sangat menggambarkan kondisi kejahteraan janinnya sebenarnya. Dan apabila sudah terdeteksi sejak awal, kita bisa mengintervensi sejak awal juga. Jadi seperti kita menemukan TTS pada dia masih kuentero 1 atau kuentero 2. Kuentero 2 gitu, bladernya sudah tervisualisasi, kelihatan sudah ada diskrepansi antara ketuban janin A sama janin B, oligo dan polydramnion, kita sudah bisa melakukan laser fetoskopi sejak dini. Karena apabila kehamilan kembar ini sudah terjadi di atas 30 atau 32 minggu, sebenarnya untuk fetal terapi sudah sulit untuk dikerjakan sebenarnya. Dan fetal terapi seperti laser fetoskopi itu sudah bisa dikerjakan sejak 17 minggu kehamilan sebenarnya. 17 sampai 26 minggu idealnya. Mungkin Dr. Sul ada pengalaman. Oh, Dokter Sul ada tambahan, Dok? Jadi rasanya
Dan makin dini kita tahu, kalau sudah di atas 28 minggu, kebanyakan ya sudah susah, baik sisi teknik maupun sisi komplikasinya banyak. Ya. Jadi idealnya dikerjakan 24 minggu atau 20 minggu atau 18 minggu itu akan lebih baik dan komplikasinya dan hasilnya luaran untuk bayinya juga akan baik. Barangkali demikian ya. Kemudian ini tadi saya nyari-nyari, dulu itu saya punya ada cord entanglement, tapi saya cari-cari kok masih belum ketemu. Nggih, mohon maaf Dokter Cucu, nanti kalau misalnya ketemu nanti akan saya aturkan Dokter Cucu ya. Nggih, jadi ada dulu ya. Kemudian kita lakukan operasi. Baik, nggih, matur nuwun. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sama menanyakan kalau terjadi salah satu kematian pada bayi yang gemeli. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Kemudian mungkin bagaimana perawatannya, apakah harus diterminasi atau dilanjutkan? Kalau dilanjutkan kita bisa menunggu sampai kapan? Dan kalau misalkan tanda apa yang menunjukkan bahwa kita harus segera melahirkan. Jadi apa monitornya? Maksudnya kalau misalkan satunya meninggal dan apakah ada perbedaan kalau misalkan pada kasus yang mono dan yang di korion itu. Monggo, Dokter Sul dulu atau Dokter Bayu dulu. Ya, mungkin saya jawab dulu ya sebelum ahlinya yang monggo, menjawab. monggo. Dok. Nggih. Jadi untuk pada pasien gemeli, jadi apabila ada satu bayi yang IUFD, itu kita biasanya lihat korionisitasnya dulu ya. Jadi kalau dia di korion, insya Allah luaran bayinya masih bagus. Karena kalau di korion itu seperti dua sikut dia berkembang sendiri-sendiri. Walaupun satu sikut, dia menjadi dua sikut pun bisa. Gitu ya. Nah, kemudian apabila dia monokorion, nah ini kita harus evaluasi. Biasanya kalau misalnya ada satu bayi yang meninggal, apabila ada kelainan seperti TTTS atau mungkin TAPS, yang dia ada anastomosis pembuluh darah, itu akan berefek pada bayi satunya. Jadi misalnya TTTS satu bayi meninggal, kita sudah katakan dia Quintero 5. Dia sudah end stage-nya, dia sudah stadium yang lanjut. Seperti selektif IGR pun juga. Selektif IGR pun karena dia ada ketidakseimbangan dari pembagian plasenta. Jadi yang satu dapat 2/3, yang dapat 1/3. Yang satunya sudah muncul tanda-tanda fetal compromise seperti REDV, AEDV atau bayi yang sampai meninggal. Itu pun juga karena dia satu plasenta itu juga bisa berefek pada bayi yang satu lagi. Apalagi twin anemia polisitemia atau TRAPS yang dengan cardiac twins itu karena dia ada anastomosis pembuluh darah itu bisa berefek ke bayi satunya. Otomatis pada monokorion monoamnion pun apabila satu bayi meninggal itu juga bisa berefek pada bayi yang satunya. Jadi kira harus hati-hati seperti itu. Ya. Nggih, ya baik ya. Jadi setuju sekali ya. Jadi yang paling penting seperti Dokter Bayu sebutkan, kita harus tahu bahwa pada USG pertama kali kita itu dia itu monochorion atau monoamnion atau monochorion dan monoamnion. Ya, itu yang nomor satu. Kalau setelah itu kita tahu bahwa itu adalah dichorion dan diamnion, ya jelas. Kalau dichorion pasti diamnion ya. Dichorion itu, maka kalau ada yang satu meninggal, kemungkinan berefek pada satunya itu minimal. Tetapi kalau dia itu monochorion, maka mungkin ada hubungan antara pembuluh darah satu dengan yang lain, maka itu akan berdampak pada janin kedua. Yang juga penting adalah umur kehamilannya berapa. Jadi vanishing twin kalau misalkan kematiannya pada trimester awal, ya itu hampir tidak mempunyai efek pada janin yang berikutnya karena satunya akan diserap dan akan hilang. Jadi demikian. Tetapi kalau dia itu sudah terjadi pada trimester 2 atau lanjut, dan sekali lagi pada itu yang monochorion, maka kita harus waspada bahwa itu mungkin TTTS yang meninggal, tadi yang Quintero 5 tadi, atau misalkan yang lain ya. Kalau ada hubungan antara pembuluh darah satu dengan pembuluh darah yang lain, maka kemungkinan ada debris-debris dari darah dari yang janin satu yang akan tertransfer ke janin yang hidup, maka seringkali itu terjadi komplikasi. Komplikasi yang sering terjadi, yang kita lihat adalah pada kepala bayi, yaitu kita lihat adanya periventricular leukomalacia atau adanya
vesikel-vesikel di daerah periventrikular itu yang harus kita waspadai kalau kita ada bayi satu hidup, bayi satunya meninggal yang kemungkinan karena dia itu monochorion. Itu yang harus kita waspadai pada setiap pemeriksaan USG itu pada janinnya. Ya, jadi itu yang ideal kita lihat. Kalau itu tidak ada ya relatif aman. Walaupun USG kita pun seringkali salah ya untuk melihat periventricular leukemalacia itu bukan sesuatu yang mudah. Kita lihat nanti di daerah ventricle lateralis itu bagian pinggirnya yang warnanya agak putih ya. Itu biasanya nanti ada lubang-lubangnya. Ya, itu yang lubang-lubangnya itu yang disebut sebagai periventricular leukemalacia. Jadi kalau itu ada kemungkinan terjadi kelainan-kelainan pada janin berikutnya, utamanya pada cerebralnya, inteligensianya, cerebral palsinya makin banyak ya. Oke, barangkali demikian Dr. Erna. Jadi menarik sekali Kak Gemeli itu. Menarik sekali ya untuk kita. Ya. Iya, matur nuwun Dokter Sto, Dokter Bayu. Ini kita lanjutkan. Waktunya ternyata tinggal 10 menit lagi. Pertanyaan masih banyak. Antusiasmenya cukup tinggi nih untuk yang Gemeli ini. Jadi ada beberapa mungkin yang hampir sama, saya singkat. Tadi kita sudah membahas bagaimana antenatal care untuk yang pasien Gemeli ini. Jadi akan lebih sering evaluasinya apa, tadi sudah disampaikan. Nah, kalau misalkan kita ketemu di trimester 3. Nah, itu kan berarti kita sulit untuk lihat korionisitas. Nah, apa yang harus kita perhatikan kalau misalkan kita ketemu di trimester 3. Terus kemudian kalau misalkan ada gemeli, kasus yang seperti apa yang harus dirujuk ke fetomaternal? Apakah boleh ditangani sendiri dan kapan kasus-kasus yang seperti apa yang dirujuk ke fetomaternal dan kapan pertimbangan terminasi untuk kasus-kasus yang gemeli itu? Monggo. Mungkin Dokter Sul dulu. Nanti baik, seperti sudah disebutkan tadi ya. Yang pertama kalau kita ketemu pada trimester ketiga itu ya alhamdulillah. Jadi artinya bahwa beliau itu bayi-bayi 2 orang janin itu selamat sampai dengan trimester ketiga. Jadi kalau selamat trimester ketiga ya kemungkinan kalau dilahirkan kemungkinan dua-duanya juga bisa hidup walaupun mungkin prematur ya. Kemudian apa yang perlu dimonitor? Yang perlu dimonitor yang satu, kita harus biometri selalu ya, biometri itu selalu. Kemudian kalau lihat kelainan-kelainan janin syukurlah kalau bisa ya. Kalau enggak yang penting biometri tadi. Kalau ada diskrepansi seperti Dokter Cucu tadi, berarti mungkin dia itu sudah ada gangguan lama pada apa namanya aliran darah satu dan yang satunya. Nah, aliran darah yang satu dengan satunya itu berbeda, misalkan diskrepansinya banyak, kita harus membedakan apakah bayi yang satu itu memberi sebagai donor atau dia itu yang memang dia itu yang kecil tanpa memberi donor atau selektif IUGR. Kita harus melihat. Kalau selektif IUGR relatif ketubannya masih baik, relatif ketubannya masih ada, relatif juga vesikannya masih ada. Jadi relatif semuanya juga ada. Dan yang pada bayi yang normal juga ketubannya normal. Jadi kalau yang pertuban yang kedua sebagai resipien pasti ketubannya akan meningkat. Kemudian bayinya pasti akan lebih besar dan kalau kita lihat maka pada subkutan fatnya sebelum dia itu jadi udim biasanya subkutan fatnya akan lebih tebal. Kemudian setelah itu kemudian baru terjadi udim atau terjadi hidrop kalau dia itu bertahan juga ya. Jadi itu yang harus kita waspadai. Kalau dua-duanya normal, ketubannya normal ya sudah monggo dilahirkan saat mungkin. Ya, tapi kalau satunya ada komplikasi, kita harus melihat apalagi kita Doppler kita USG kita ada Doppler ya. Dengan Doppler kita relatif lebih dini melihat adanya kesejahteraan janin yang terganggu ya. Jadi idealnya demikian nggih. Jadi barangkali demikian kalau memang ada sesuatu intervensi kita tidak bisa intervensi pada janinnya ya intervensinya ya satu-satunya kalau sudah trimester 3 ya dilahirkan bayinya atau boleh diteruskan. Jadi ada pilihannya ada 2 ya. Nggih, monggo mungkin Dokter Bayu yang banyak pengalamannya juga ini pada penanganannya ini Dokter Bayu ini juga termasuk timnya Dokter Gala ya. Dokter Sininta ya, Dokter Butibon. Jadi beliau adalah fetal terapi yang melakukan fetal terapi di kita ya. Monggo Dokter Bayu. Iya, terima kasih dok. Jadi kalau kita lihat awalnya sudah di amnion itu agak lega sebenarnya dok ya. Jadi Ya. sehendaknya bayi 1 dan bayi 2 ini tidak menjadi satu. Nah, tapi memang
rekomendasi persalinan itu kalau monokorion, monoamnion itu kira-kira kan 32 minggu ya. Jadi kalau ada bayi sampai dengan 34 minggu, insya Allah bukan monokorion, monoamnion. Karena kalau monokorion, monoamnion biasanya dia sudah ada komplikasi sejak masuk trimester ketiga. Nah, kalau sudah monokorion di amnion itu terminasinya rekomendasinya 34 sampai 36 minggu. Jadi tergantung dari ke kondisi bayinya. Khusus seperti selektif IGR yang pernah saya baca apabila dia Dopplernya bagus dan diskrepansinya dia tetap tidak terlalu jauh, itu bisa terminasi usia kehamilan 35-36 minggu. Berbeda apabila dia sudah didapatkan REDV atau IDV ya, jadi abnormal waveform dari Doppler itu apabila dapat REDV ya mau tidak mau 32 atau 33 minggu sudah harus diterminasi seperti itu. Jadi apabila kita temukan gemeli pada trimester ketiga dengan diamnion, mungkin kita agak lega. Dan kemudian selanjutnya seperti arahan Dr. Sul tadi, kita evaluasi lagi biometrinya normal atau enggak. Kemudian kalau bisa Dopplernya juga ya, dari Dopplernya juga kita evaluasi normal atau enggak seperti itu. Dan untuk merujuk ke feto maternal sendiri, jadi sebenarnya kalau pasien dengan diamnion di korion diamnion sebenarnya karena dua-duanya bagus, perkembangannya dua-duanya bagus, kita rawat sendiri sebenarnya tidak apa-apa, tiap 2 minggu kita evaluasi. Tapi apabila di suatu saat kita temukan ternyata loh satunya ketubannya sudah mulai sedikit atau mungkin yang satunya kok ragu ya, semakin kecil ya. Nah, itu sudah saatnya dirujuk ke feto maternal karena kita harus evaluasi secara holistik sebenarnya. Oke, terima kasih Dr. Sul, Dr. Erna. Oke. Ya, jadi ada lagi tambahan yang saya lupa ya. Kalau ketemunya tadi kan pada trimester ketiga ya. Yang penting juga kita lihat gender ya. Tolong. Kalau gendernya berbeda ya sudah aman lah gitu ya istilahnya. Ya, tapi kalau gendernya sama kita dilanjutkan dengan tadi ya. Matur nuwun, Dr. Sul, Dr. Bayu. Mungkin ini hanya kita ada sedikit teknis. Bagaimana mengukur ketuban pada gemeli? Kalau misalkan mono ya jelas ya kita 4 kuadran. Tapi kalau yang di amnion, bagaimana cara mengukur ketubannya? Kemudian satu pertanyaan lagi. Kalau misalkan dari pasien-pasien dengan IVF ya, kemudian dilakukan embrio transfernya 2 embrio dan kemudian sudah dicek baik, apakah mungkin 2 embrio tadi masih mungkin akan terjadi yang tiap embrionya itu membelah lagi, kemudian dia akan terjadi risiko untuk terjadi monokorion, monoamnion. Tuh. Monggo dok. Baik ya, jadi kalau untuk cairan amnion pada gemeli yang 2 amnion ya, baik itu dikorion atau monokorion, kita tetap memakai yang paling ideal dengan cara maksimal vertical podcast ya, atau MVP ya, atau apa namanya yang paling dalam ya STP, cairan doknya. ya single deepest podcast yang paling dalam. Jadi itu yang mengukurnya kita dengan cara tegak lurus dari perutnya tegak lurus dengan tanah ya, dengan bawah ya, dengan kasurnya kita ya. Jadi itu dicari tempat yang paling lebar ketubannya. Jadi demikian ya. Kemudian untuk yang bayi misalkan pertamanya 2 embrio ya, jadi disigut. Apakah bisa? Bisa ya. Ternyata kita ada beberapa kali triplet itu yang satu ternyata disigut, yang satunya itu disigut, yang satunya monosigut. Jadi disigut kemudian yang satunya monosigut yang pecah jadi 2. Jadi triplet itu dari 2 telur ya. Jadi ada beberapa kali ya. Jadi kita lihat ternyata ada yang triplet dengan monosigut dan dengan disigut ya. Komunikasinya tentu saja ya sama yang disigut tadi ya. Kita lihat apakah dia ada tanda-tanda komplikasi dari TTS dan yang lain-lain. Sedangkan yang disikutnya biasanya relatif bebas ya. Mungkin saya izin nambahkan untuk yang disikut ini ya. Jadi sebetulnya kalau menurut literatur yang saya baca, memang kalau yang sudah disikut itu masih bisa menjadi monokorion kalau dia fusi ya. Dia menempel, jadi sepertinya satu, padahal dia 2. Tapi kalau dia sudah 2 zigot,
menjadi monokorion monoamnion, rasanya mungkin sangat kecil sekali ya. Dan karena dia perkembangannya satu-satu seperti itu. Tapi betul kata Dr. Sul, kalau 2 sikut pun dia bisa menjadi 3. Jadi yang satu mengembang jadi 1, yang satu dia jadi 2 sikut lagi bisa seperti itu. Ya, terima kasih Dr. Agus dan Dr. Bayu. Waktunya sudah habis. Ada beberapa pertanyaan yang itu mungkin apakah gemeli harus diberikan low dose aspirin? Ya, karena high risk untuk terjadi komplikasi harus diberikan gemeli ya. Kemudian kalau untuk conjoined twin, apakah harus diterminasi? Itu jawabannya nanti tergantung dari apakah dia bisa sparable atau tidak dan sebagainya ya Dokter Cucuk ya. Mungkin nanti ada ini sendiri, sesi sendiri. Terus kemudian ada yang pertanyaan dari Dr. Joko Mulyono, boleh diberikan contoh cara melakukan USG dan identifikasi? Kayaknya waktunya tidak cukup Dok, nanti kita adakan workshop ya untuk gemeli bagaimana cara mendeteksi. Ya saya kira karena sudah jam 11 mungkin sebelum saya kembalikan ke Dr. Seto sebagai rangkuman dari diskusi kita pagi ini, bahwa untuk kasus-kasus gemeli itu ada monokorion, dikorion, dan yang paling banyak adalah yang dikorion, kira-kira 70% dari kasus tadi. Dan kita tahu bahwa monokorion itu resikonya tentu lebih tinggi dibandingkan yang dikorion, sehingga resiko ada kelainan bawaan, risiko conjoined twin, kemudian entanglement. Kemudian bagaimana alurnya kalau kita tahu ada pasien yang gemeli, kita seharusnya sedini mungkin kita untuk mendeteksi, karena kalau sedini mungkin kita akan bisa melihat korionisitas dengan lebih jelas. Jadi kalau ada pasien dengan gemeli yang harus kita cek adalah korionisity, kemudian yang kedua biometrinya, yang ketiga kemudian ketuban, kemudian kita lihat vesikanya bagaimana, dan kemudian kelamin tadi untuk melihat ini membedakan korionisitas dari kelamin itu kita bisa. Dan kemudian kita harus mencari kalau misalkan monokorion apakah ada kelainan conjoin dan sebagainya, entanglement seterusnya. Kemudian kalau di korion kita amati apakah dia ada TTTS, selective IUGR atau ada kelainan yang lain. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang satu yang meninggal, maka kita harus pastikan dulu korionisitinya, kemudian usia kehamilannya, dan adakah resiko terhadap terjadinya kelainan pada bayinya. Nah, saya kira itu waktunya ternyata sudah lebih dari 2 menit. Mohon maaf, Dr. Seto. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Agus Sulistiono dan Dr. Bayu. Matur nuwun sangat ilmunya. Dan terima kasih untuk kehadirannya semua peserta yang antusias dan berdiskusi pada pagi hari ini. Semoga bisa berbawa bisa membantu pasien-pasien kita yang gemeli. Selanjutnya kami serahkan kembali ke Dr. Seto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada Dr. Erna, Dr. Agus, dan juga Dr. Bayu yang telah menjawab semua pertanyaan. Alhamdulillah topiknya sangat menarik ya, terdiri dari pertanyaan yang sangat banyak. Dan alhamdulillah semuanya sudah dijawab dengan jelas oleh ahli-ahlinya, oleh pakar-pakarnya di bidang kedokteran maternal. Dan sekali lagi semoga menjadi barokah ilmu bagi kita semua. Amin. Kita ketemu lagi dalam tanya pasal jam di depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 bersama dari Departemen Oksigen Ekstraordinas. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenun, Dr. Laguso, Dr. Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SUFES, Surabaya Uroginekologi Festival 2025 hadir kembali dengan tema Engage, Encourage, and Enhance Women's Quality of Life. SUFES akan dilaksanakan pada bulan September 2025. Bertempat di Hotel Santika Premier Gubeng, Surabaya. Dengan materi-materi seminar sebagai berikut: prolaps organ panggul, estetika ginekologi, infeksi luka perineum, hematoma vulva postpartum, kelainan kongenital genitalia wanita, disfungsi seksual wanita. Workshop repair ruptur perineum derajat 1-2, repair ruptur perineum derajat 3-4.
dan video session. POPG, insisi hymen imperforata, insisi synechia vagina, insisi kista Bartholin, repair ruptur perineum derajat 1-2, repair ruptur perineum derajat 3-4. Segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti Surabaya Uroginekologi Festival 2025. Persembahan dari Divisi Uroginekologi, Departemen Obstetri dan Ginekologi FK Unair. International. Symposio. Of Ederum Placenta. Focusing on placenta accreta spectrum and complex cesarean delivery. Coming soon, Surabaya 21st, 24th November, 2025. ISIAP, International Symposium of Adherent Placenta, 2025.